Sumati. Oleh karena itu saya mengimbau kepada Bapak dan Ibu, sudah ada beberapa soal. Ini yang B, cobalah membuka dengan segala cara untuk membuka kepala tangan si A. Coba Bapak Ibu. Masa tidak bisa? Dibojok ibu, dibojok. Ya bisa digalitin. Jadi budaya positif. Jadi dalam Anda melakukan salah, disalahkan bahwa ini nih yang salah, kamu ini yang nakal oleh itu. Ini adalah bisa materi yang saya sampaikan, dan selanjutnya ketiga sisa materi saya akan berikan kepada Ibu Sasmirawati. Baik, dengan waktu dan tempat silahkan Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi itu tadi penjelasan singkat dari Ibu Kiki. Jadi apa yang menjadi materi inti dari Ibu Kiki tadi? Bagaimana kita bisa membedakan sebagai pendidik, bagaimana kita bisa membedakan mana itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi sejauh ini Bapak Ibu sudah paham yang mana itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira yang mana yang paling sering digunakan di kelas masing-masing? Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi? Hukuman. Jadi sejauh ini masih hukuman. Berarti selama ini konsekuensi. Kesepakatan, ada kesepakatan antara guru dan murid. Kita lanjutkan materi berikutnya, karena ini sebenarnya materi yang paling penting yang harus kita pahami sebagai seorang pendidik, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru di kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi sebagai tahapan bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan dengan murid-murid kita. Tapi sebelum itu, marilah kita ice breaking terlebih dahulu untuk merefresh otak. Mari Bapak Ibu kita ice breaking terlebih dahulu yang paling sering kita lakukan di kelas. Biasanya ice breakingnya apa? Jadi hari kali ini saya coba untuk ice breakingnya menggunakan tebak gambar. Jadi kita refresh otak dulu Bapak Ibu. Coba tebak gambar kiri. Kira-kira di atas apa jawaban yang betul? Dari gambar ada gambar dan kemudian ada nanas, spion, dan ada tambahan huruf di belakangnya adalah al. Kira-kira apa jawaban yang tepat untuk gambar di atas? Asal. Ada nanas, spion, dan al. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa? Satu orang? Nasional masih kurang depan. Ada huruf dan di depan. Dan nasional internasional. Siang malam sampai pusing. Sampai pintar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu. Apakah betul jawabannya Bapak Ibu? Ya, coba. Atau ada jawaban yang lain? Nana sampaikan tadi. Oke, masih ada jawaban lain. Malam sampai lelah, sampai pusing. Coba. Belajar keras siang dan malam sampai Anak-anak. Jadi murid kita pun ini membutuhkan ini. Yang perlu kita pahami bahwa kita membutuhkan 5 kebutuhan ini. Nah, jadi saya jelaskan secara singkat saja. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis, yang berhubungan erat dengan kesehatan. 5 kebutuhan dasar. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kebutuhan yang ingin disalin dan diterima. Kemudian yang ketiga, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Kira-kira apa sih pentingnya itu dipahami sebagai guru? Pentingkah itu dipahami
langsung saja saya jawab. Menurut pendapat saya sebagai seorang guru kita bisa memberikan pembelajaran di kelas, terjadi proses yang nyaman di kelas, dan sebagai seorang guru kita bisa memahami setiap siswa berdasarkan kebutuhan kelompok tersebut sesuai dengan karakter siswa masing-masing. Terima kasih banyak atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Ibu. Jadi menurut Ibu sangat penting karena dengan mengetahui kebutuhan dasar dari siswa kita bisa memahami kebutuhan mereka, karakter mereka, minat dan bakat mereka bisa kita pahami. Jadi tadi sudah disampaikan ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus kita sampaikan ke anak murid kita ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Ya, materi terakhir, ini adalah materi terakhir segitiga restitusi. Jadi ini segitiga restitusi secara tidak langsung sudah ada di dalam video yang telah disampaikan tadi. Bagaimana tahapan-tahapannya itu sebenarnya sudah ada di dalam video tadi. Jadi sedikit singkatnya seperti ini. Segitiga restitusi. Jadi sebelumnya restitusi itu mengajak murid kita untuk mengidentifikasi tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Jadi siswa yang berbuat masalah, tapi dia sendiri yang mencari solusinya, kira-kira apa yang tepat yang bisa dia lakukan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Jadi seperti tadi pada posisi manajer, dia bertanya, kemudian menanyakan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke depannya. Nah, dengan menyetel alarm kemudian dibantu oleh ibu dan kakak Emma, diingatkan. Jadi dia sendiri yang menyebutkan solusinya. Jadi terakhir ini adalah sisi segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah yang harus kita lakukan adalah menstabilkan dulu identitasnya. Jadi kita tanyakan dulu, membuat dulu siswa kita itu merasa bahwa dia itu adalah orang-orang yang sukses. Jangan selalu menganggap ini begini montong, ini selalu salah, tiap hari salah terus. Jadi jangan selalu mengeluarkan kata-kata yang negatif ke siswa, karena itu akan membuat rasa percaya dirinya akan turun. Kemudian yang kedua adalah tandasi tindakan yang salah. Cari tahu dulu apa permasalahannya, apa penyebabnya dia bisa terlambat. Karena jangan selalu bilangnya terlambat terus. Bisa jadi siswa terlambat karena mungkin bantu dulu orang tuanya di rumah, atau mungkin jaga dulu adiknya, kasihan yang biasanya tuh mamanya pergi dulu jual ikan atau apa, jaga dulu adiknya. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan tadi pada video, kira-kira yang mana itu menanyakan keyakinan. Ada yang masih ingat tadi videonya? Kira-kira menanyakan keyakinan itu seperti yang mana? Keyakinan sekolah. Menanyakan keyakinan kelas kan, kira-kira keyakinan yang mana kita langgar. Dia sebutkan keyakinan menghargai diri sendiri dengan Menghargai orang lain. Kemudian setelah itu tanyakan keyakinannya, apakah dia bisa melakukan, tidak akan mengulang kembali, apakah dia yakin bisa menyelesaikan masalahnya. Setelah yang Bapak Ibu, apa hal baru yang baru hari ini kita dapatkan materinya, kemudian bagaimana bahasa Anda atas pembelajaran hari ini dan apa manfaatnya. Bu Rosmini, ini sudah boleh kasih sedikit tanggapan saya. Apa jadi ulang kembali? Ya, terima kasih. Materi yang saya dapatkan hari ini luar biasa. Di mana tadi teman sudah sebutkan hukuman konsekuensi dan restitusi. Kali ini saya senang dengan restitusi, di mana sering anak-anak kita melakukan kesalahan, melakukan
kesalahan, salah satunya terlambat datang. Biasanya karena kita langsung saja suruh, bisa kadang juga bertanya kenapa terlambat tanpa tidak tahu. Itu saja, saya terlambat begini, apa kita bertanya apa latar belakang sampai dia terlambat. Kadang juga langsung saya disuruh, saya terlambat Bu, karena kita sibuk langsung duduk tanpa menanyakan kepada anak-anak kenapa dia terlambat. Nah, setelah materi hari ini, saya sudah terbuka pikiran bahwa suatu saat nanti jika ada anak-anak yang terlambat, kita harus mengetahui dulu latar belakangnya, dan anak-anak itu yang harus memecahkan masalahnya sendiri, supaya mencari solusinya sendiri, supaya nanti tidak terlambat lagi. Jadi sudah ada kesepakatan bahwa kalau nanti terlambat lagi, ini yang akan saya lakukan. Begitu. Masih ada lagi?